Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 465 Gu Tianchen. Formasi penangkapan abadi 10.000 tangan. Formasi penangkapan abadi 10.000 tangan ini adalah formasi pengikat yang sangat kuat. Jika seseorang terperangkap olehnya, hampir tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri darinya. Namun, formasi penangkapan abadi 10.000 tangan ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi dalam teknik formasi roh. Dari apa yang kudengar, hanya mereka yang berada di atas spiritualis dunia jubah ungu yang dapat melakukannya. Jika ada spiritualis dunia jubah biru yang dapat melakukannya, itu berarti mereka memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam formasi roh dan telah mendekati menjadi spiritualis dunia jubah ungu. Ziling menjelaskan, sehebat itu. Bukankah itu berarti sekarang, bencana besar sedang mendekat? Pada saat itu, alis Chu Feng juga sedikit berkerut dan lapisan kegelisahan muncul di tatapannya. Setelah mendengar penjelasan Ziling, dia tahu betapa kuatnya GSC+. Dia adalah eksistensi yang mendekati level spiritualis dunia jubah ungu. Sosok seperti dia, selain kultivasinya di alam surga tingkat 7, benar-benar bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Asteris ledakan. Memang benar, saat formasi penangkapan abadi 10.000 tangan selesai terbentuk, tangan-tangan besar yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit datang dari segala arah dan menangkap kereta perang indah yang ditumpangi Chu Feng dan yang lainnya. Kekuatan tangan formasi roh yang besar itu sangat kuat. Bahkan dengan mereka bertiga menyalurkan kekuatan penuh mereka ke dalamnya, itu tidak dapat membuat kereta perang indah lepas dari tangan itu. Dan tepat pada saat itu, GSC sudah terbang mendekat. Dia mengulurkan telapak tangannya. Lapisan kekuatan surga terkondensasi menjadi tangan kekuatan surga yang besar dan memegang kereta perang indah bersamanya. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya dapat merasakan bahwa lapisan kekuatan surga terus-menerus menekan kereta perang indah. Jelas, GSC ingin menghancurkan kekuatan persenjataan elit kereta perang indah dan menarik mereka bertiga keluar dari kereta perang, lalu menempatkan mereka di tempat mereka. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng dan yang lainnya tidak punya jalan keluar lagi. Mereka hanya bisa mengerahkan seluruh tenaga mereka ke dalam kereta perang indah untuk memperkuat kekuatan persenjataan elit kereta perang indah untuk melawan kekuatan GSC. Karena, selama mereka bersembunyi di dalam kereta perang indah, mereka masih memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup. Namun, jika mereka meninggalkan kereta perang indah, itu sama saja dengan mati. Tiga bocah bodoh. Jangan pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu dengan bersembunyi di dalam persenjataan elit. Hari ini, kalian semua akan menjadi debu bersama dengan persenjataan elit ini. GSC terus tertawa terbahak-bahak, lalu setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan tangan besar yang dipadatkan oleh kekuatan surga bergerak bersamanya. Tangan itu turun dari langit, lalu setelah itu, dengan suara ledakan, tangan itu dengan keras membanting kereta perang indah itu ke tanah. Kemudian, dia terus melambaikan tangannya yang besar dan terus membanting kereta perang indah itu ke arah formasi terkuat dari Serikat Roh Dunia, ingin menghancurkan persenjataan elit itu dengan kekuatan absolutnya. Saat berhadapan dengan GSC Plus yang gila seperti itu, saat berhadapan dengan kekuatannya yang dahsyat dan tak tertandingi, bahkan Chu Feng dan yang lainnya tak mampu melawan kekuatan yang mengerikan itu karena mereka terus bergulir di dalam kereta perang indah, menahan tekanan yang sangat besar. Namun, bagaimanapun juga, persenjataan elit adalah persenjataan elit. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan GSC, itu bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkannya sesuai keinginannya. Bahkan jika dia ingin memutuskan hubungan kereta perang indah dengan Chu Feng dan yang lainnya, dia tidak dapat melakukannya. Dalam situasi itu, GSC Plus benar-benar marah. Setelah melambaikan tangannya, dia melompat dan memasuki palu formasi roh besar yang dia letakkan, dan juga meletakkan kereta perang indah di formasi World Spirit Guild yang berhadapan dengan palu formasi roh besar itu. Dia ingin mengaktifkan palu besar yang mengerikan itu untuk menghancurkan kereta perang indah. Sial, kekuatan palu formasi rohnya yang besar terlalu kuat. Jika kita terkena palu itu, bahkan kereta perangku yang indah tidak akan mampu menahannya, dan itu akan hancur karenanya. Kata Ziling dengan wajah penuh ketakutan. Benarkah? Tapi ini adalah persenjataan elit. Apakah persenjataan elit akan selemah itu? Zhang Tianyi bertanya dengan tidak percaya. Betapapun kuatnya persenjataan elit, itu adalah persenjataan. Saat menghadapi kekuatan absolut, tentu saja mustahil untuk menolaknya. Palu formasi roh besar milik GSC Plus bahkan dapat menghancurkan formasi roh terkuat milik World Spirit Guild yang diciptakan oleh para senior mereka selama beberapa generasi, apalagi kereta perang indah yang kita bertiga salurkan kekuatannya. Ziling yang biasanya tenang, pada saat itu, juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan kekhawatiran karena dia dapat merasakan betapa kuatnya palu formasi roh yang besar itu. Kalau saja seorang ahli seperti kakeknya menyalurkan kekuatan ke dalam kereta perang indah, dia pasti tidak akan dihancurkan oleh palu formasi roh yang besar itu, tetapi kalau itu mereka, kemungkinan besar mereka benar-benar akan menemui malapetaka. Tiga bocah bodoh, mati.
Jesse berdiri dalam formasi itu sementara rambut dan pakaiannya berkibar tak tertiup angin. Dengan teriakan yang menggelegar, palu besar yang dipadatkan oleh kekuatan formasi roh menghantam kereta perang indah yang ditumpangi Chu Feng dan yang lainnya. Asteris hem. Akan tetapi, pada momen perpecahan yang krusial itu, formasi terkuat milik persekutuan roh dunia bergelombang, kemudian formasi roh yang tak terhancurkan itu bagaikan gelombang saat ia menyedot kereta perang indah ke dalam formasi roh. Asteris ledakan. Pada saat itu juga, palu formasi roh yang besar tiba-tiba menghancurkan formasi roh terkuat milik Serikat Roh Dunia. Haha, akhirnya berhasil. Melihat formasi roh yang melindungi Serikat Roh Dunia akhirnya berhasil dibuka, pasukan elit yang terdiri dari 1 juta orang yang merupakan gabungan dari klan Jie dan 4 kekuatan besar menjadi gembira. Orang tua ini akhirnya keluar. Namun, JC Plus yang menyalurkan kekuatan ke palu Spirit Formation yang besar mengernyitkan alisnya karena dia tahu bahwa bukan palunya yang menghancurkan formasi terkuat World Spirit Guild, melainkan seseorang yang menghancurkan formasi tersebut. Asteris bom benar saja, sesaat setelah formasi itu lenyap, aura tak terbatas meledak keluar dari World Spirit Guild. Aura yang kuat menyelimuti langit dan tanah. Selain JC Plus, siapapun dalam pasukan elit yang beranggotakan 1 juta orang tidak dapat melawan aura itu dan terus-menerus terhempas ke belakang. Beberapa orang bahkan terhempas hingga puluhan mil jauhnya. Bersamaan dengan munculnya aura itu, seorang lelaki tua berpakaian putih muncul di udara. Orang tua itu tidak lain adalah orang yang pernah bertarung melawan JSC 100 tahun yang lalu dan juga disebut sebagai seorang jenius yang luar biasa. Leluhur tua dari World Spirit Guild, Gu Tianchen. Aura yang dipancarkan Gu Tianchen saat ini tidak lebih lemah sedikit pun dari milik JSC Plus. Jelas, dia juga telah melangkah ke alam surga tingkat 7. Gu Tianchen, akhirnya kau bersedia menunjukkan dirimu. Perang antara kau dan aku telah berlangsung lama. Sudah waktunya untuk mengakhirinya hari ini. Melihat Gu Tianchen, JSC Plus benar-benar terbang tinggi ke langit dan tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Ia tampaknya tidak terlalu khawatir karena kemunculan Gu Tianchen. Sebaliknya, ia sangat senang. Gu Tianchen tidak memperhatikan kata-kata JSC. Dia berbalik dan menatap ke belakang. Di belakangnya, kereta perang indah itu melayang di udara. Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi keluar dari kereta perang indah itu. Gu Tianchen pertama-tama menilai Chu Feng dan yang lainnya, lalu berkata dengan wajah penuh rasa terima kasih, ketiga temanku, maaf atas masalah ini. Serikat Roh Duniaku akan mengingat kebaikan hari ini dan pasti akan membalas budi kalian. Tapi sekarang, silakan mundur. Aku akan mulai membunuh. Setelah berbicara, Gu Tianchen tiba-tiba berbalik. Matanya yang sebelumnya masih ramah langsung berubah menjadi 2 tatapan tajam seperti pisau. Pada saat yang sama, beberapa awan hitam muncul di atasnya. Petir menyambar kemana-mana dari awan hitam, dan itu sangat menakutkan. Namun, yang paling menakutkan adalah di balik awan hitam yang bergulung-gulung dan dipenuhi petir. 4 gerbang roh dunia yang besar muncul, dan 4 roh dunia dengan wajah yang menyeramkan dan tubuh yang besar melangkah keluar dari gerbang roh dunia.